adik-adik, wah seneng banget nih ketemu lagi sama Lause. Jangan bosan-bosan ya, kita mau sekolah minggu lagi, kita mau semangat lagi. Sil udah lewat, tapi semangatnya jangan kalah sama waktu kita sil ya. Kita mau siapkan hati kita, tapi sebelum lebih jauh kita datang sekolah minggu, kita mau naikkan pujian. Hati-hati gunakan tanganmu. Ayo berdiri, kita bergerak ya. Siap-siap. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kuping. Hati-hati gunakan kupingmu. Ngek-ngok. Hati-hati gunakan kupingmu. Ngek-ngok. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Sekarang mata. Hati-hati gunakan matamu. Kedip-kedip. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ya, adik-adik, sebelum lebih jauh lagi kita ke sekolah minggu kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh datang sekolah minggu meskipun hanya online Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan ada bersama-sama dengan kami, Tuhan yang akan memampukan kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, adik-adik. Nah, kita masih semangat, kita tetap berdiri, kita mau naikkan pujian Glory Glory. Saya cinta Yesus, engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Saya cinta Yesus, engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Anak sekolah minggu selalu berdoa, tak lupa baca Alkitab. Mengasihi Tuhan, taat orang tua, sayang teman dan saudara. Dapat anugerah, damai sejahtera, sukacita selama. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Sekali lagi, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus, engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Rajin sekolah minggu, selalu berdoa, tak lupa baca Alkitab. Mengasihi Tuhan, taat orang tua, sayang teman dan saudara. Dapat anugerah, damai sejahtera, sukacita selamanya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya.
saatnya kita mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan, kita mau bersatu di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengembalikan sedikit dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan persembahan kami ini boleh berguna untuk sekolah minggu kami di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, sambil mau mempersiapkan persembahan, kita naikkan pujian Tuhan, dengar doaku. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan pimpin doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku ku belum tahu, ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Bukannya kamu besok ada ujian? Oh iya, besok ujian. Kamu sudah belajar belum? Belum lagi. Udahlah. Nggak ada, Ma. Nggak ada ujian. Duh, nilainya jelek lagi. Mau kasih tau Mama ah. Mama, aku main dulu ya. Duh, kemarin Okta berantakan sekali ya. Wah, apa ini? Nilai ulangan Okta. Wah, Okta. Mama, aku pulang. Iya, Okta, gimana mainnya? Seru? Seru dong. Tapi Mama mau tanya deh. Okta ada menyembunyikan sesuatu nggak dari Mama? Nggak ada dong. Beneran Okta nggak ada bohong nih sama Mama? Nggak ada kok. Kemarin Okta beneran ulangan? Kan aku udah bilang nggak ada ulangan. Yang bener, masa tadi Mami kan lagi rapin-rapin kamar Okta, meja belajar Okta. Terus Mami lihat ada kertas ulangan kayak gini. Nah ini tuh tanggalnya yang kemarin Okta bilang sama Mami gak ada ulangan. Sebenarnya ada, tapi aku nggak ngerti cara ngerjainnya, jadi aku ngerjain sebisa aku. Kamu bagus kerjain sebisa kamu nggak nyontek. Tapi kamu berbohong sama Mama karena kemarin kamu bilang tidak ada ulangan, nyatanya ada ulangan. Dan kalau kamu nggak bisa, kamu bilang sama Mama biar Mama bisa ajarin kamu. Dan kamu bisa berusaha agar ulangan kamu tetap bagus. Ya Ma, aku minta maaf ya. Ya Okta, nggak apa-apa. Yang penting kamu harus ingat ya, kamu harus memegang kebenaran, nggak boleh bohong karena Tuhan selalu memelihara kita. Oke? Oke Ma. Halo adik-adik, gimana kabar kalian? Lausa harap kalian sehat-sehat semua ya. Dan gimana kabar sekolah kalian? Sudah lama nih kalian tidak lihat sekolah kalian. Jangan-jangan sekolah kalian udah hilang nih. Nah, enggak ya. Oke, kita mau mendengar firman Tuhan, namun kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami, Kau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan dan juga kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa bagi teman-teman yang lain
agar mereka dapat bersatu dengan kami untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kalian pernah nggak sih jalan-jalan? Kan kalian pasti sering tuh jalan-jalan ke mall atau ke daerah-daerah pegunungan. Nah, kalian pernah nggak pergi ke kebun binatang? Nah, di kebun binatang pasti kalian melihat banyak binatang ya. Nah, salah satu binatangnya ada yang baik, ada yang buas. Nah, kalian tahu nggak yang namanya singa? Nah, singa itu kalian tahu ya, itu hewan yang buas. Dia makannya apa sih? Makannya karnivora ya, artinya makan daging. Nah, kalau kalian lihat singa, mungkin singa itu 2-3 kali lipat lebih besar daripada kalian. Nah, kalian berani nggak kalau Lause tantang kalian masuk ke kandang singa? Berani nggak ya? Kalian lihat nih, singa dari jauh, berani nggak? Terus semakin dekat, masuk ke kandang singa, masih berani nggak? Gimana kira-kira kalau kalian masuk ke kandang singa? Apakah selamat atau tidak? Nah, pada zaman pemerintahan Raja Darius, pada saat itu ia baru diangkat ya, umurnya 62 tahun. Nah, dia diangkat sebagai raja dan dia mengangkat 120 wakil raja dan 3 pejabat tinggi. Salah satunya adalah Daniel menjadi pejabat tingginya. Nah, kalian pasti tahu dong Daniel. Di cerita sebelumnya pasti kalian tahu siapa itu Daniel. Nah, Daniel itu pasti kalian tahu dia adalah anak Tuhan dan dia hidupnya taat ya, hidupnya benar. Ya, selalu berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan roh yang luar biasa kepada Daniel. Sehingga dalam pekerjaannya sebagai wakil raja, pejabat tinggi itu ia paling baik hasilnya. Sehingga dilihat oleh Raja Darius dan Raja Darius ingin menjadikan Daniel yang paling tinggi di antara semuanya gitu. Nah, karena melihat hal tersebut, pejabat-pejabat yang lain merasa iri kepada Daniel. Wah, gimana ini? Gimana kalau sampai Daniel jadi petinggi kita? Kita semua diperintahkan oleh Daniel. Wah, nggak bisa dibiarkan ini. Nah, makanya mereka memanggil yang lainnya lalu bersiasat untuk mencari cara bagaimana menjebak Daniel. Lalu kehidupannya Daniel dimata-matai, dipantau, dilihat, diteliti dengan seksama. Ada nggak ya perlakuan atau hidupnya Daniel yang bisa kita laporkan kepada raja? Setelah itu, setelah dilihat, diteliti, dipantau, ternyata tidak ada sama sekali perbuatan kehidupan Daniel yang bisa dilaporkan kepada raja. Karena Daniel anak Tuhan. Ia melakukan semua perintahnya Tuhan. Tidak ada yang dinegosiasikan, tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang dilupakan. Semua dilakukan Daniel dengan taat. Nah, makanya para petinggi-petinggi yang tadi mencari siasat untuk menjatuhkan Daniel hanya menemukan satu. Dan di mana ini bukanlah kelemahan ya. Nah, dia menemukan bahwa Daniel itu orang yang sangat taat beribadah kepada Tuhan. 3 kali sehari ia selalu berdoa, berlutut dan memuji nama Tuhan. Nah, lalu pejabat-pejabat ini bersiasat berbicara kepada Raja Darius, Raja, bagaimana kita membuat suatu peraturan di mana dalam 30 hari ke depan tidak ada seorang pun yang boleh memohon, meminta kepada dewa-dewa maupun kepada manusia selain kepada Raja Darius. Bagaimana? Bagus kan ide saya? Nah, melihat hal tersebut, Raja Darius, wah, sepertinya idenya bagus ini. Lalu Raja Darius setuju, lalu menetapkan itu sebagai peraturan yang dibuat oleh raja. Nah, mendengar itu Daniel tidak takut ya, walaupun raja yang memerintahkannya, tapi dia tidak takut. Dia tetap berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Nah, pada saat Daniel naik ke rumahnya lalu berdoa kepada Tuhan,
Orang-orang yang tadi bersiasat buruk kepada Daniel masuk ke rumah Daniel, lalu mencari Daniel di mana, dan dia menemukan Daniel sedang berdoa kepada Tuhan. Wah, lalu ditangkap Daniel lalu dibawa kepada raja. Wah, gimana nih teman-teman? Gimana ya nasibnya Daniel? Nah, di hadapan raja, raja tidak bisa berbuat apa-apa. Meski raja menyenangi Daniel, raja menyukai Daniel karena pekerjaannya yang sangat baik ya. Tapi karena peraturan sudah dibuat sehingga raja tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Daniel dicebloskan ke dalam kandang singa. Wah, kandang singa. Kandang singa yang ada singanya, bukan kandangnya doang. Jadi kandang singa yang ada singanya ya, singanya banyak. Lalu singkat cerita Daniel dimasukkan ke dalam kandang singa. Lalu semalaman raja tidak bisa tidur ya, karena dia memikirkan bagaimana nasib Daniel. Sebelum masuk, raja juga berkata kepada Daniel bahwa kiranya Tuhan Allah Daniel yang selalu dia sembah dapat menolongnya. Nah, ternyata pagi hari ayam berkokok, raja langsung buru-buru melihat keadaan Daniel. Bagaimana nih keadaan Daniel? Lalu didapatkan Daniel tidak terluka satupun ya, tidak ada goresan di tubuhnya. Artinya Tuhan menyelamatkan Daniel. Tuhan melindungi Daniel dari singa-singa tersebut. Nah, melihat hal itu, raja memanggil semua pejabat-pejabat yang bersiasat buruk kepada Daniel, lalu membawa pejabat tersebut berserta keluarganya dimasukkan ke dalam kandang singa tersebut. Lalu singa memakan semua pejabat tersebut dan keluarganya ya. Nah, lalu tidak hanya sampai situ saja, Raja Darius juga mengirimkan surat kepada seluruh negeri yang isinya siapapun orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, karena Allahnya Daniel yang berkuasa, yang bisa berkuasa atas hidupnya Daniel dan telah menyelamatkan Daniel. Wah, segitu besar ya perbuatan Tuhan yang tadinya Raja Darius tidak percaya, dia sampai percaya lalu memberikannya semua, memberikan informasi itu kepada seluruh negeri. Dan tidak hanya itu, Daniel juga diselamatkan ya. Jadi Tuhan menyertai Daniel. Sebagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, jika kita memiliki hidup yang benar, taat, dan kita selalu menuruti firman Tuhan, pasti Tuhan akan melindungi kita. Kita melindungi kita dari apapun ya, dari bahaya, dari sakit penyakit. Meskipun kita mengalami sakit penyakit, pasti kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita di dalam sakit tersebut. Tuhan akan menyembuhkan kita. Percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan harus hidup yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan kita keluar dari perintahnya Tuhan. Nah, itu dari firman Tuhan minggu ini kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat seperti Daniel. Oke, kita akan tutup dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami. Kami telah mendengarkan kisah Daniel di Engkau Tuhan yang telah menyelamatkannya dari kandang singa. Tidak terluka satu luka pun di tubuh Daniel. Engkau yang menyertai dia. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat, hidup yang benar seperti Daniel, sehingga kami pun memperoleh kehidupan yang disertai Tuhan, dilindungi Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Halo adik-adik, kita ketemu lagi di Altea Science. Nah, kali ini kita akan melakukan apa nih adik-adik? Kira-kira apa ya? Mari kita siapkan dulu ya alat dan bahannya. Pertama, adik-adik siapkan wadah berisi air, lalu sabun cuci piring, dan lada.
Nah, adik-adik kalau lada yang adik-adik terima tercampur dengan sabun atau sudah rusak, adik-adik bisa memakai bahan yang ada di rumah adik-adik seperti ini. Nah, lalu mari kita mulai eksperimennya. Pertama-tama adik-adik sebarkan lada ke dalam wadah yang berisi air. Nah, lalu adik-adik coba celupin jari adik-adik ke dalam wadah. Nah, ternyata ada reaksi apa nggak adik-adik? Wah, ternyata ladanya menempel pada jari kita ya adik-adik. Nah, sekarang coba adik-adik lap tangan adik-adik. Kemudian celupin jari adik-adik ke dalam sabun cuci piring. Nah, coba adik-adik celupin tangan adik-adik ke dalam sabun cuci piring. Nah, setelah dicelupkan ke dalam sabun cuci piring, kemudian celupkan jari adik-adik ke dalam wadah berisi air dan lada. Nah, adik-adik apa yang akan terjadi? Nah, ternyata lada yang ada di atas air ini akan menyebar dari bagian tengah wadah dan bergerak ke pinggir wadah. Mengapa bisa terjadi hal itu? Pertama, kita harus tahu bahwa lada memiliki sifat takut dengan air dan sering disebut sebagai benda hidrofobik. Selain itu, ternyata molekul air suka menempel satu sama lain sehingga molekul-molekul air akan tersusun rapi dan membentuk tegangan permukaan air. Nah, sabun itu memiliki kemampuan untuk memecah tegangan permukaan air. Itulah mengapa sabun menjadi pembersih yang amat baik. Saat memasuki jari yang sebelumnya dicelupkan dengan sabun, tegangan permukaan air berubah. Tetapi molekul air tetap ingin mempertahankan tegangan permukaan tersebut, sehingga molekul air akan menarik diri dari sabun dan membawa lada bersama dengan mereka. Dalam hidup kita, seringkali kita dekat dengan godaan-godaan yang ditawarkan dunia. Sama seperti lada yang menyebar ke seluruh permukaan air. Namun saat kita masih akan tetap mempertahankan diri kita dari semua godaan, nah, apakah kita sanggup menolak setiap godaan tersebut dan tetap hidup benar? Nah, hari ini kita sudah belajar bahwa Daniel yang memilih untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan Yesus, bahkan sampai masuk ke dalam gua singa. Namun Tuhan tetap melindungi dan memelihara Daniel. Nah, eksperimen kita kali ini mengajarkan bahwa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan Yesus dengan memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan dan berkomitmen hidup sesuai firman-Nya. Sama seperti sabun yang menjadi alat pelengkap untuk melindungi dan menjauhkan lada-lada pada wadah, begitu pula kita. Jika kita melakukan semua itu, maka kita akan mendapat pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Nah, sekian eksperimen kita kali ini. Sampai jumpa di eksperimen berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Ya adik-adik, kita udah dengerin firman Tuhan. Siapa tadi? Daniel di dalam gua singa. Tuhan menyertai, apalagi kita nih anak-anaknya ya adik-adik. Tapi kita harus apa? Harus hidup yang benar. Tangan kita, mulut kita, kaki kita, kuping kita harus hati-hati gunakan. Karena apa? Allah Bapa di surga melihat kita dari atas, melihat sikap kita, tutur kata kita baik atau enggak, mata kita melihatnya yang bagus atau enggak, tangan kita sering pukul orang atau enggak, kaki kita dipakainya buat jalan atau buat nendang orang. Nah adik-adik, kita harus bersikap yang baik ya, seperti firman Tuhan. Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti menjaga kita. Meskipun kita masih kecil, tapi Tuhan mau pakai kita dari kecil ya. Nah, sudah selesai hari ini sekolah minggu kita. Sebelum itu kita mau naikkan pujian mata kecil ini. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Ya adik-adik, yang gak pernah kita bayangkan, Tuhan kerjakan semuanya untuk kita. Yuk kita mau bersatu hati, kita berdoa yuk adik-adik yuk. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan sekolah minggu ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan setiap kami Tuhan anak-anak-Mu yang hadir, kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan sendiri yang berkata-kata di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau yang berkati, kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lainnya, biarlah Tuhan juga yang memimpin, dan biarlah Tuhan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi Tuhan, meskipun kami masih kecil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, habis ini jangan lupa dilanjutkan lagi, kerjakan labnya dan video call bersama lause-lause. Nanti kalau sudah selesai labnya difoto dan dikumpulkan di grup yang ada lause-lausenya. Oke adik-adik, terima kasih. Dah. Oh iya, ada satu lagi nih pengumuman. Apa ya? Ada yang ulang tahun loh adik-adik di bulan kemarin. Nah, siapa saja? Ini dia, selamat ulang tahun. Sean Ethan, 5 Oktober. Givela Axelia Jovian, 7 Oktober. Luis Christopher Alvaro, 14 Oktober. Lalu ada juga nih adik-adik lause yang berulang tahun di bulan Oktober, yaitu lause Lucy Yohanda 7 Oktober, lause Esther Nehemia 9 Oktober, lause Holly Felisa 12 Oktober, lause Leo 15 Oktober, lause Octavia Veronica 29 Oktober. Ya, oke adik-adik, sampai berjumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.